kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Pada video kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Aden Irmana Baktiar, guru di SMP Negeri 3 Waika Kabupaten. Pada video kali ini saya akan berperan sebagai pengamat dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Luruk Beda dari SMA Negeri 1 Lamboya. Saya sebagai host. Dan teman saya Fridiani Malo dari SD Negeri PU Kaniki, dan pada video ini saya akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Hai, selamat siang Ibu Lucy. Selamat siang juga Pak Aden. Bagaimana kabar hari ini? Kabar sangat luar biasa. Bagaimana kabar juga Pak Aden? Alhamdulillah saya juga baik Ibu Lucy. Jadi hari ini kan Ibu Lucy ada rencana mau coaching ya? Iya. Jadi saya sebelum Ibu Lucy coaching ada beberapa hal yang saya sampaikan. Saya sebagai observer sini akan melihat proses coachingnya Ibu Lucy. Jadi yang ingin saya sampaikan yaitu yang berkaitan dengan rubrik penilaian nanti dalam coaching itu. Ada beberapa hal yang nanti saya akan nilai terkait dengan proses coaching. Yang pertama itu adalah apakah Ibu dalam proses coaching itu menggunakan alur cerita seperti yang sudah kita terima di pelatihan CGP ya. Terus itu yang akan saya nilai. Terus nanti saya harapkan Ibu bisa juga ada tujuan atau ada identifikasi, bisa berproses, kemudian perencanaan sehingga tanggung jawab itu bisa terdampak dalam proses coaching nanti yang Ibu Lucy akan lakukan. Kemudian proses coaching yang Ibu lakukan nanti harus sesuai dengan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang artinya ada kehadiran penuh, kemudian ada sikap dalam mendengarkan aktif yang dilakukan oleh Ibu Lucy nanti. Terus apakah di dalam situ juga ada pertanyaan-pertanyaan yang terbobot gitu, Nah, jadi itu harus betul-betul tergambar dalam proses coaching yang Ibu Lucy lakukan ya. Terus yang ketiga itu adalah prinsip coaching. Jadi Ibu harus perhatikan antara kemitraan dengan coaching sendiri, prosesnya kreatif, kemudian bagaimana Ibu memaksimalkan potensi dari coaching nanti. Itu yang ketiga. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching ini, ada beberapa hal yang saya mau tanya ke Ibu Lucy, yaitu yang pertama adalah kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana yang Ibu Lucy akan kembangkan sebentar pada saat coaching. Ya, baik Pak Aden. Yang saya ingin kembangkan sebentar pada saat proses coaching yaitu tentang kehadiran penuh. Dalam hal ini saya akan fokus untuk mendengarkan coaching, terus juga mendengarkan aktif dan juga akan memberikan pertanyaan berbobot dari hasil pendengaran. Oke, berarti ada 3 hal ya Ibu ya? Iya. Nah, kira-kira dari 3 hal itu tadi, bagian mana yang secara spesifik yang nanti Ibu Lucy kembangkan pada saat observasi? Ya, yang saya ingin kembangkan pada saat ini observasi itu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Berarti ada 2 ya Ibu ya? Indikator ketercapaian atau tujuan yang dikembangkan yang ingin Ibu capai pada proses coaching sebentar itu kira-kira apa? Yang saya kembangkan pada saat proses coaching sebentar itu saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang memastikan coaching itu bisa menemukan solusi. Nah, berarti itu ada 3 hal ya. Jadi sebentar pada
pada saat masuk proses coaching Ibu bisa mengembangkan. Jadi saya nanti akan persilahkan Ibu supaya melakukan proses coaching dan diharapkan apa yang sudah kita sharing itu bisa diterapkan. Selamat siang Ibu Lucy. Selamat siang juga Ibu Idi, bagaimana kabar? Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah boleh bertanya kepada saya. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Ibu, saya sebagai guru di kelas itu saya ingin meningkatkan kompetensi saya di kelas. Bagaimana saya bisa mengelola kelas dan menjadi kelas yang lebih menarik. Ya, bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya dalam meningkatkan kompetensi saya itu yaitu untuk menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan bagi siswa. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya Ibu saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran di kelas, tetapi dari hasilnya itu belum ada yang benar-benar efektif, sehingga belum terlihat dalam saat pembelajaran itu secara langsung. Ya, baik. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi tantangan saya itu Ibu, saya masih sangat kesulitan bagaimana saya bisa mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung di kelas. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk bisa mengendalikan siswa saya di kelas Ibu. Siswa yang memang suka berbicara pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Ya, baiklah Ibu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Ya Ibu, dengan senang hati. Ya, baik Ibu. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pembelajaran, atau apakah mereka bosan saat pembelajaran berlangsung? Kemudian apakah karena mereka ingin menarik perhatian dari seorang guru? Iya Ibu, saya pikir yang menyebabkan mereka seperti itu tuh karena mereka sesungguhnya sepertinya tidak memahami materi pembelajaran yang saya sedang mau pada saat itu. Jika demikian, apa yang perlu kita lakukan pada mereka? Menurut saya Ibu, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan juga menarik kepada siswa sehingga itu bisa dapat kita gunakan, salah satunya yaitu metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa itu tidak bosan di kelas ini. Begitu juga baik Ibu. Kalau begitu, kita harus segera mencoba. Iya Ibu Lucy, saya akan mencoba hal itu. Selain itu, apakah masih ada yang harus kita berikan kepada mereka? Mungkin Ibu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa-siswa yang suka berbicara di kelas, sehingga kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang memang diam saja di kelas dan mendengarkan pelajaran yang saat itu saya sampaikan di kelas ini. Oke, baik. Berarti kita harus segera lakukan. Bagaimana Ibu Idi, apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategis yang akan dilakukan? Iya Ibu, saya sudah memiliki gambaran dari strategi yang akan saya lakukan dalam pembelajaran kelas ini. Ya, baiklah. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu Idi implementasikan strategis tersebut untuk beritahu saya hasilnya nanti ya. Iya Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu, sama-sama. Ya. Ya, selamat siang Ibu Lucy. Selamat siang Pak Aden.
Oke, tadi Ibu Lucy sudah selesai coaching bersama Ibu Ida. Iya. Dari proses coaching yang Ibu Lucy sudah lakukan, apakah apa yang Ibu sudah lakukan itu terkait tidak dengan indikator pengembangan yang Ibu inginkan? Baik. Tentu saja yang terkait dari indikator pengembangan yang saya inginkan, saya rasa sudah cukup baik sesuai dengan alur data, sesuai dengan prinsip coaching dan juga kompetensi coaching. Wah, luar biasa Ibu Lucy ya. Jadi memang dari hasil catatan yang saya amati tadi, memang Ibu Lucy proses coaching yang Ibu Lucy lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita dan sudah tergambar tujuannya hingga tanggung jawabnya. Bahkan tadi juga saya memantau bahwa coach juga sudah mampu merespon dengan baik dan bahkan sudah menjawab pertanyaan dengan baik terkait pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Lucy berikan atau sampaikan kepada. Nah, kira-kira Ibu Lucy kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Lucy kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Ibu Lucy lakukan hari ini? Ya, jadi baik Pak Aden, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin lebih mengembangkan diri, lebih mengembangkan diri lagi. Jadi saya ingin tetap berlatih terus dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teman di sekolah. Berusaha dilakukan dengan proses coaching sehingga saya berharap saya terbiasa sehingga apapun yang saya hadapi dalam kehidupan selalu dilakukan dengan prinsip coaching. Luar biasa, memang prinsip coaching ini sangat bermanfaat buat kita ya. Jadi kira-kira dari coaching tadi apa yang Ibu Lucy sudah dapatkan tadi? Ya, baik yang saya sudah dapatkan tadi bahwa itu menambah ilmu pengetahuan, tentunya itu adalah keterampilan saya juga bagaimana menyusun rentan pertanyaan supaya sesuai dengan alur tirta dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga juga membuat saya lebih percaya diri lagi. Luar biasa. Jadi semoga apa yang Ibu Lucy harapkan ke depannya bisa Ibu Lucy dapatkan. Amin. Terima kasih untuk proses yang sudah berjalan, kemudian juga terima kasih karena hari ini sudah bisa bertemu. Semoga setelah proses coaching ini kita bisa terapkan. Ya, baik sama-sama Pak Gubernur Pak Aden. Semoga ke depannya Ibu Lucy bisa lebih menerapkan lagi alur tirta dalam percakapan coaching-coaching yang akan selanjutnya Ibu Lucy lakukan dan semoga semakin hari semakin baik. Terima kasih Ibu Lucy ya. Iya, sama-sama. Selamat siang.